Fudail bin Iyad ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu suka baca kisah ya, kan yang hidup bersama Nabi namanya sahabat ya. Mereka diberikan julukan sahabat Nabi. Sahabat itu yang bertemu dengan Nabi, yang melihat Nabi, yang masuk Islam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam, didefinisikan sahabat. Nah, waktu Nabi sudah meninggal, yang belajar dari para sahabat itu namanya tabi'in. Diistilahkan julukannya dengan tabi'in. Nah, Fudail bin Iyad ini salah satu generasi tabi'in. Kalau ibu-ibu baca buku tentang zuhud, ya zuhud itu maksudnya mendahulukan akhirat dari dunia, tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, tentang motivasi dalam beramal saleh, itu umumnya selalu statement Fudail ada, umumnya. Tapi sudah tahu belum kalau Fudail bin Iyad ini dulunya perampok jalan? Ya, dia dulu adalah perampok jalan, dan perampok jalan yang unik sekali. Kalau di masa itu perampok-perampok jalan itu berkelompok-kelompok, kalau Fudail sendirian. Ya, artinya dia sangat kuat secara fisik, sangat berani, dan sangat terkenal. Ada satu lokasi dia kuasai, seperti preman lah kalau kita ya. Ada satu lokasi yang dikuasai oleh Fudail, itu setiap kali orang melewat situ pasti ketakutan. Karena Fudail ini mengambil hak orang dan membunuh orangnya. Tapi subhanallah, ada waktu di mana Allah gerakkan hati hambanya, sejahat apapun perbuatan dia, untuk supaya dia kembali lagi kepada Allah. Nah, ini sering kita rasakan ya, ada saat-saat di mana walaupun kita jauh dari agama, ada saja saatnya kita seperti ingin kembali, ingin menjadi orang yang lebih baik, merasa bersalah dengan kesalahan kita, merasa bersalah dengan kekurangan yang masih ada, kita ingin coba menyempurnakan dan seterusnya. Nah, ini ada tanda-tanda keimanan itu Allah datangkan. Nah, orang yang cerdas dia menangkap sinyal itu, kemudian dia segera ya mengeksekusi, menjalankan dalam kehidupannya. Saya bacakan Fudail, di sini dikatakan dalam buku dan juga dinukil memang kisah nyata beliau, dikenal sebagai seorang yang suka merampok sendirian. Suatu malam dia keluar untuk merampok. Ketika dia bertemu dengan satu kafilah dagang yang sudah dekat dengan dirinya, mereka berkata satu sama yang lain, "Mari kita berhenti di kampung ini, karena di depan kita ada seorang laki-laki bernama Fudail." Jadi maksudnya kafilah-kafilah dagang, kalau kafilah itu biasanya minimal 3 ekor unta ke atas jumlahnya, bisa 100, bisa 200. Kafilah dagang ini karena sudah malam, dan di malam hari selalu ada Fudail berjaga-jaga di sebuah tempat yang mereka harus lewatin, karena mereka tahu ada Fudail walaupun sendirian, mereka nggak berani lewat. Mereka mau nginap di satu perkampungan sebelum wilayah Fudail agar mereka selamat dari makarnya Fudail ini. Dan nanti besok karena pagi hari Fudail tidak bereaksi, maka mereka jalan baru melewati lokasi yang tidak aman itu. Fudail ternyata dengan hikmah Allah SWT itu mendengar pembicaraan mereka dan kemudian gemetar. Dia kemudian berkata pada dirinya sendiri, dan dia berkata pada kaum itu, pada kafilah, "Wahai kaum, aku Fudail, lewatlah kalian. Demi Allah, aku akan benar-benar berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah selama-lamanya." Maka dia kemudian kembali pulang. Nah, ini satu riwayat bahwasanya Fudail pada saat mendengar ternyata orang-orang walaupun jumlahnya banyak takut untuk bertemu dengan dia, maka tiba-tiba ada dalam rasa takut dalam hatinya, kok bisa manusia sampai setakut itu dengan saya? Dengan itu dia bertaubat. Ini satu riwayat. Dalam riwayat jalur yang lain, bahwa Fudail menjamu mereka pada malam itu. Justru Fudail memberikan mereka makanan dan minuman dan berkata, "Kalian aman dari Fudail." Dia kemudian keluar memberikan makanan untuk ternak mereka. Saat kembali dia mendengar salah seorang dari mereka sedang membaca ayat. Maksudnya orang-orang kafilah dagang itu, waktu Fudail sudah memberikan makan hewan ternak mereka dan menjamu mereka, waktu dia kembali ke kafilah itu, ada salah satu orang dari kafilah sedang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hadid, surah nomor 57 ayat 16, yang bunyinya, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk segera, atau ya ini segera sebenarnya, untuk segera khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Jadi ayat ini sebenarnya turun
untuk menyentuh orang-orang beriman tapi masih dalam kelalaian. Belum tibakah saatnya hati-hati mereka tunduk dan khusyuk untuk mengingat Allah dan mengikuti kebenaran? Fudail lalu berkata setelah mendengar ayat itu dibaca, benar demi Allah telah tiba. Maka ini yang menjadi awalnya dia taubat. Awalnya dia taubat. Ibrahim Al-Ash'ath berkata, aku mendengar Fudail di malam hari membaca surah Muhammad dengan kondisi menangis dan mengulang-ulangi ayat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kamu mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Dan kami akan uji perihal kamu. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 31. Ini Fudail setelah taubat pernah baca ayat ini di malam hari. Dinukil kisahnya oleh orang yang menukil tadi ini, Ibrahim Al-Ash'ath. Lalu dia membaca atau dia mengucapkan, maksudnya Fudail, dan akan kami uji perihal kamu. Dia mengulang-ulangi potongan akhir ayat. Dia terus mengulang-ulanginya lalu berkata, dan engkau akan uji perihal kami. Jika engkau uji perihal kami, maksudnya engkau meneliti semua perbuatan-perbuatan kami ya Allah, engkau telah membongkar kedok kami dan mengobrak-abrik rahasia-rahasia kami. Jika engkau menguji perihal kami, niscaya engkau akan membinasakan kami dan mengazab kami. Kemudian aku mendengar Fudail berkata, kamu berhias diri di hadapan manusia, berpura-pura berlagak baik kepada mereka dan senantiasa memperlihatkan kebaikan di hadapan mereka agar dianggap baik, hingga mereka mengenalmu dan berkata, seorang laki-laki soleh. Lalu mereka memenuhi segala kebutuhanmu, meluaskan bagimu tempat dalam majlis-majlis. Mereka mengagungkanmu karena kewibawaanmu. Padahal apa yang lebih buruk dari keadaanmu jika yang asli seperti kamu keadaannya? Maksudnya Fudail dia khawatir kalau ketahuan dia dulu pembunuh, perampok. Ya. Lalu aku mendengar juga Fudail berkata, jika kamu mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Apa yang merugikanmu jika kamu tidak dikenal? Apa ruginya jika kamu tidak dipuji? Dan apa ruginya jika kamu dianggap tercelah oleh manusia jika memang kamu mulia di sisi Allah? Maksudnya Ibrahim Al-Ash'ath ini menukil tentang masalah nasihat-nasihat Fudail setelah dia bertaubat. Nanti akan kita ambil pelajaran-pelajarannya. Saya masih baca dulu riwayatnya. Abdullah bin Mubarak ini salah satu ulama tabi'in juga yang merupakan sahabat dekatnya Fudail bin Iyad. Cuma antara dia sama Fudail seperti kisah antara langit dan bumi. Kalau Fudail tadinya perampok, taubat lalu menjadi ulama. Kalau Abdullah bin Mubarak dari kecil sudah ulama, sudah dibina untuk menjadi ulama, sudah hafal Quran, ya, dari keluarga yang baik-baik dan seterusnya. Nah, tapi nanti setelah dewasa mereka bersahabat. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, setelah melihat ibadah Fudail bin Iyad yang dulunya penjahat besar, seorang perampok jalanan yang gemar merampas harta orang lain, sungguh Fudail merupakan bukti kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memunculkan hikmah melalui lisannya, dia termasuk manusia yang dikarunia manfaat dari amal-amalnya. Maksudnya dulunya ini penjahat, tidak ada yang pernah sangka kalau dia akan menjadi orang yang seperti ini. Bahkan menjadi orang yang sangat soleh, dan kemudian dia banyak sekali memberikan manfaat-manfaat kepada orang, mengajak orang taubat, mengajak orang kembali kepada Allah dengan kata-kata hikmahnya. Di antara kalimat hikmah yang keluar dari lisan Fudail bin Iyad adalah dia pernah mengatakan, kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai keduanya dapat bersarang. Apabila keduanya bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari perilaku maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Nanti kita akan masuk ke penjelasan makna-makna ini semua ya. Saya masih bacakan dulu. Dalam kalimatnya yang lain dia juga berkata, duhai sungguh kasihan engkau. Engkau adalah orang yang buruk namun engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang baik. Engkau orang yang bodoh namun engkau merasa seorang alim. Engkau pelit namun engkau sementara engkau merasa dermawan. Engkau dungu namun engkau merasa dirimu cerdas.
Sesungguhnya ajalmu pendek sementara angan-anganmu masih panjang. Ya, ini nasihat-nasihat Fudail. Baik, untuk lebih memahami tentang kisah Fudail, kita kembali lagi ke awal kisah untuk memetik hikmah-hikmah dan pelajarannya. Yang pertama, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah sebenarnya tidak ingin hambanya masuk ke dalam neraka. Allah selalu ia ingin hambanya masuk ke dalam surga. Jadi bukan hanya orang yang sudah dari kecil baik kemudian dia dibiarkan terus baik sampai meninggal, tidak. Orang yang terjerumus pun dalam kesalahan akan tetap diberikan sinyal-sinyal taubat oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia meninggalkan kesalahannya. Gitu. Kayak rasa menyesal, rasa bersalah, memohon ampun dan istighfar, itu semua akan muncul. Allah Subhanahu wa taala datangkan termasuk kepada para pelaku dosa-dosa besar yang terus kontinu dalam mengerjakan dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran besarnya pengaruh Al-Quran ke dalam diri seseorang hamba apabila memang dia mendengar atau membaca dengan tulus. Nah, jadi saya sarankan di poin ini besarnya pengaruh Al-Quran ke dalam jiwa hamba dalam memotivasi dia berbuat amal atau dia meninggalkan dosa. Itu untuk kita orang Indonesia karena bukan menggunakan bahasa Arab, selalu kalau dengarin, usahakan dalam satu hari bisa dengarin minimal lah ya, mungkin 10 ayat dalam satu hari, minimal 10 ayat tapi dengan terjemahannya. Kalau bisa continue bagus, misalnya dari mulai surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 misalnya Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus surah-surah ini berurut sampai khatam ya. Atau bisa juga ibu-ibu mau mulai dari juz 30 saja. Juz 30 ada beberapa surah dan mayoritas surah Al-Quran ada di situ ya. Dari 114 surah itu mayoritasnya ada di juz 30. Nah itu bisa, dan surah-surah pendek bisa dengar misal tentang zalzalah atau surah Ad-Duha atau tentang surah Al-Masad. Dengarin ayatnya, dengarin terjemahannya. Nah mendengarkan terjemahannya ini, itu kalau ibu tulus dalam mendengarkan bisa melunakkan hati. Sekeras apapun Al-Quran itu bisa melunakkan hati ya. Ada satu doktor dari Ummul Qura namanya Dr. Muhammad. Beliau pernah ke salah satu negeri di Eropa. Dia ingin menekuni bahasa Inggris. Kemudian dia tinggal di sana beberapa waktu. Dia bilang dalam cerita dia yang saya ingat, yang saya tangkap dalam penyampaian pengalaman dia, dia bilang kemudian saya bertemu dengan seorang pastor dan beberapa misionaris Kristen di pinggir jalan sedang menawarkan agama Kristen. Kemudian saya berdialog ringan sama mereka. Tapi di antara dialognya adalah dia bilang saya coba membacakan ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, mereka tidak ngerti. Dan saya juga coba menyusun kosakata dalam bahasa Arab tapi bukan ayat Al-Quran. Lalu saya minta mereka membedakan kira-kira menurut mereka apa. Maka dia bilang waktu saya bacakan pertama lantunan-lantunan susunan bahasa Arab tapi tidak ada, bukan dari ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua saya baca ayat Al-Quran tanpa saya tambah dan saya kurangi. Lalu saya tanya ke mereka, kira-kira menurut kalian setelah mendengarkan yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, apa pendapat kalian? Tiba-tiba mengagetkan, mereka para misionaris itu mengatakan, kalau yang kedua yang kamu bacakan, kami yakin itu wahyu dari Allah. Karena bisa menyentuh pada saat dibaca. Ada beberapa anak muda di Amerika sekarang lagi banyak diangkat di medsos, mereka keliling-keliling sambil membawa headsetnya dan dia mengajak orang-orang yang dia bisa temui dari non-muslim untuk dengarin ayat Al-Quran. Beberapa ayat saja, tanpa terjemahan bahkan. Cuma dengar lalu ditanya pendapatnya. Cuman 2-3 ayat dari surah Al-Fatihah atau satu lengkap surah Al-Fatihah atau surah Al-Ikhlas saja 4 ayat atau Al-Falaq saja misalnya. Setelah dengar, orang-orang yang di pinggir jalan tidak tahu mau berbuat apa, dia dulu cuma bilang, coba kamu bisa dengar nggak ini? Kemudian beri saya pendapat kamu. Umumnya dari 10 orang yang diadakan eksperimen, 9 orang itu semuanya mengagumi sambil mengatakan saya belum pernah rasakan ketenangan seperti ini, saya pengen tahu lebih jauh ini apa sebenarnya, dan begitulah. Ada yang tidak paham, dia mengatakan ini musik apa gitu ya. Ini lagu apa, lantunan apa, kok indah sekali. Nah seperti itulah.
Jadi sebenarnya kita ini karena belum membiasakan diri mendengar tilawah Al-Quran, jadi belum mengena. Jadi saran saya selalu diputar di rumah, di mobil ya, dan usahakan ikuti terjemahannya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah pentingnya seseorang setelah bertaubat, dia berusaha untuk menjaga perbaikan-perbaikan amalnya. Setelah bertaubat, dia menjaga perbaikan-perbaikan amalnya. Bukan berarti dia tidak terjerumus dalam kesalahan, bisa saja terjerumus, tapi tetap saja dia komitmen menjaga kebaikan-kebaikan amal dia. Jadi seperti misalnya dia sudah komitmen menjaga sholat 5 waktunya, dia sudah komitmen menjaga pendapatannya yang halal, dia sudah komitmen untuk belajar agama lebih dalam, dia sudah komitmen untuk tutup aurat, dia sudah komitmen ini dan itu. Misal dia komitmen dengan itu penting sekali. Karena kalau kita tidak sibukkan diri dengan amal soleh setelah taubat, maka bisa terbuka lagi pintu-pintu pelanggaran ya. Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil yang ketiga, pentingnya seseorang setelah taubat menyibukkan diri dengan amal-amal soleh. Dan jangan heran kalau misalnya ibu-ibu tadinya belum tutup aurat misalnya, masih terbuka auratnya, atau masih awam belum tahu agama, terus tiba-tiba ikut pengajian. Anggaplah seperti pengajian kita misalnya, itu pengajian yang lain. Terus tiba-tiba di sini ada komunitas yang berbeda, pakaiannya berbeda, tutur katanya mungkin berbeda, akhlaknya berbeda, mungkin jauh lebih baik dibandingkan pergaulan kita selama ini. Itu jangan heran karena memang efek daripada majelis ilmu. Dan memang biasanya kita kalau hijrah, kita kalau taubat, itu Allah akan giring kita kepada komunitas yang baru. Komunitas yang baru. Nanti kita akan berteman dengan orang-orang yang baru, gitu kan? Yang mungkin jauh berbeda dengan keadaan kita yang lama. Itu sudah umum terjadi. Maka itu bisa diambil juga sebagai pelajaran. Itu pelajaran yang ketiga ya. Selanjutnya pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang setelah belajar agama selain mempraktekkan untuk dirinya, dia juga mengajarkan kepada orang lain. Menukil kata-kata hikmah, menukil potongan-potongan ilmu. Saya ibu di pengajian begini ada sesuatu yang tersentuh, oh iya ini bagus nih, ditulis misalnya. Kemudian di-share ke keluarga, dibagi gitu ya, berbagi. Itu penting sekali. Itu penting sekali karena kita bisa ada namanya dalam agama Islam amal muta'addi. Amal yang berlipat-lipat pahalanya. Dari mana? Dari amal orang lain yang dikerjakan karena kita sebabnya. Salah satunya itu. Kayak misalnya daripada ibu ikut pengajian sendirian, ibu misalnya pada saat pengajian kalau tuan rumahnya izinkan, boleh nggak saya ajak teman saya 1 atau 2 orang, terus misalnya diizinkan, kemudian ikutlah 2 orang itu. Anggap 2 orang ini mungkin masih banyak kelalaiannya, mungkin sholatnya masih bolong-bolong, mungkin masih ada ini dan itu misalnya. Terus dengan dia duduk 1 kali pengajian, dia tersentuh, dia mau jadi lebih baik, maka otomatis orang yang mengajak ini panen pahalanya ya. Maka seperti itu. Sebagaimana juga sebaliknya, orang kalau ngajak orang lain justru berbuat pelanggaran-pelanggaran agama, dia akan panen dosa-dosa orang yang pernah diajak sama dia. Nah ini pelajaran keempat yang bisa kita ambil. Nah itu diambil daripada perbuatan Fudail bin Iyad. Dia tidak malu dengan masa lalunya yang perampok, tapi dia terus saja mendalami agama, dia praktekin dalam hidupnya dan dia mulai menukil nasihat-nasihat. Nah inilah nasihat-nasihat dia di sini ya, beberapa nasihat dia gitu. Di antaranya kita lihat di halaman 60 di paragraf kedua. Itu nasihat pertama dia yang dinukil di dalam kisah ini. Dia mengatakan, kamu berhias di hadapan manusia, berpura-pura berlagak baik kepada mereka dan senantiasa memperlihatkan kebaikan di hadapan mereka agar dianggap baik, hingga mereka mengenalmu dan berkata seorang yang baik atau soleh. Lalu mereka memenuhi segala kebutuhanmu, meluaskan bagimu tempat dalam majlis-majlis, mereka mengagungkan karena kewibawaanmu. Padahal apa yang ada dalam dirimu itu lebih buruk kalau misalnya mereka mengetahui keadaanmu yang sebenarnya. Jadi maksudnya dia sedang memberikan nasihat ini dalam ilmu agama kita namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa ya. Jadi dia sedang memberikan nasihat bukan menyalahkan orang, tapi dia sedang mengatakan hati-hati. Jangan sampai nanti kamu berpenampilan bagus, soleh atau soleh hadapan orang, tapi sebenarnya kamu itu buruk gitu kan. Berapa banyak orang begitu ikut di pengajian, penampilannya sangat bagus, tapi ternyata sebulan setahun kemudian ketahuan dia penipu, dia pembohong, dia suka ini dan itu misalnya. Maka ini tidak ada gunanya. Nah ini nasihatnya gitu. Jadi bagaimana orang itu harusnya tampil sebagaimana orang mukmin itu tampil depan penampilan dia baik,
senyum ramah segala macam, itu juga dalam hatinya begitu. Tidak boleh dia berbeda antara muka sama hatinya. Orang mukmin itu suka, tidak suka, tidak suka. Nah begitu aja sebenarnya. Itu dari nasihat beliau yang kita bisa lihat di sini ya. Ini kita bisa jadikan sebagai poin kelima dari pelajaran yang bisa diambil. Kemudian nasihat selanjutnya, ini bisa jadi poin keenam. Jika kamu mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Apa yang merugikanmu jika kamu tidak dikenal? Apa ruginya jika kamu tidak dipuji? Dan apa ruginya jika kamu dianggap tercela oleh manusia jika memang kamu mulia di sisi Allah? Ini juga nasihat tazkiyatun nafs, pensucian jiwa juga. Maksudnya adalah, kalau kau pun harus dikenal oleh orang, biarkan saja itu natural, alami. Bukan sengaja nyari-nyari supaya dikenal, bukan sengaja nyari-nyari supaya dipuji. Kalau natural, orang datang puji, orang kebetulan seperti Nabi SAW dipuji, ada sahabat juga dipuji, tidak ada masalah. Tapi kalau itu jadi targetnya, makanya jadi masalah. Karena tidak akan bersedekah, tidak akan berdakwah, tidak akan ramah, tidak akan dermawan kecuali dipuji. Dia selalu hubungkan dengan pujian orang. Bahkan membantu orang lain pun misalnya, bedanya antara orang yang kejar pujian dengan tidak nih. Ibu berikan bantuan kepada tetangga misalnya, dikirimlah, kemudian dia tidak mengucapkan terima kasih. Atau misalnya ibu kirim piring makanan, ada makanan, pulang piringnya kosong. Orang yang tulus, karena dia cari pahala sisi Allah, tidak ada masalah buat dia. Tetangga terima kasih, nggak terima kasih, di piring dikembalikan kosong pun tidak ada masalah bagi dia. Karena bagi dia yang penting target sedekahnya sampai. Tapi kalau orang kejar pujian seperti yang dikatakan oleh Fudail di sini, pasti dia akan gerutu di situ. Ini orang nggak tahu terima kasih, masa dikirimin piring berisi kembalinya kosong, ya, misal tuh. Atau misalnya orang dikasih sesuatu lalu orang itu pergi tanpa terima kasih. Masa kamu nggak ucapin terima kasih sih, misal contoh. Itu karena yang dia kejar pujian. Nah Fudail sedang menyinggung itu. Kalau kau sedang bersedekah untuk Allah, berbuat baik untuk Allah, tidak usah kejar pujian manusia. Karena nggak ada ruginya kalau kamu nggak dipuji. Nggak ada masalah dengan pahala yang akan didapatkan. Nasihat selanjutnya, ini berarti poin yang keberapa? 6 kan? Kayaknya tadi ada double yang dicatat itu, jadi memang yang ke-6. Ya. Sekarang ini yang ke-6 ya. Ya. Baik. Itu adalah perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama tabi'in yang memuji Fudail bin Iyad. Sebenarnya bukan memuji amalnya, tapi dia sedang ingin menyampaikan kepada umat, kepada kita semuanya, kalau Fudail ini adalah tanda-tanda kebesaran keluasan rahmatnya Allah. Walaupun Fudail tadinya penjahat, perampok, semua orang takut pada dia, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lebih luas rahmatnya. Allah tidak ingin hambanya celaka. Ini sebenarnya sejalan dengan pernah terjadi ibu-ibu sekalian di masa Nabi Muhammad SAW di salah satu peperangan. Setelah peperangan dimenangkan oleh umat Islam, banyak tawanan perang. Di antaranya ada satu ibu ini orang non muslim, dia kehilangan anaknya di medan perang. Jadi debu lagi berterbangan, cuaca lagi panas banget. Terus ibu ini lagi nyari anaknya di antara kumpulan tawanan anak-anak kecil. Maka Nabi SAW melihat, lalu Nabi bilang kepada para sahabat, lihat ibu ini. Ibu ini rupanya cari, diangkat anak, bukan anaknya ditaruh lagi. Begitu terus sampai dia temukan anaknya. Begitu dia temukan anaknya, dia mendekapnya dan dia tidak ingin melepas. Karena ibu kehilangan anak, dia kira anaknya mati, sekarang ditemukan masih hidup. Maka dia memeluk anak tersebut dengan sangat menjaga, berharap mendekapnya dengan kuat. Maka kata Nabi SAW kepada para sahabat, coba perhatikan, kira-kira kalau kita nyalahkan api unggun, lalu kita minta ibu ini untuk melempar anaknya ke api itu, apakah dia mau? Maka para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Apalagi setelah dia kehilangan anak, anaknya baru didapat. Gak mungkin kita suruh lempar di api lalu dia suka rela mau lempar anaknya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demi zat yang jiwaku dalam genggaman muslim, demi Allah, Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Maksudnya Allah tidak mau kita masuk ke dalam neraka.
sebanyak apapun dosa yang dilakukan, Allah masih terus saja mengirim sinyal-sinyal kepada seorang hamba agar dia segera kembali ke jalannya. Makanya di sini nasihat Abdullah bin Mubarak luar biasa ini. Beliau mengatakan setelah melihat ibadahnya Fudail bin Iyad yang dulunya penjahat besar, seorang perampok jalanan yang gemar merampas harta orang lain, sungguh Fudail merupakan bukti kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memunculkan hikmah melalui lisannya. Dia termasuk manusia yang dikaruniai manfaat dari amal-amalnya. Yang terakhir yang kita bisa ambil ada dua nasihat ya. Ini berarti poin ke-7 dan ke-8 ya. Yang ke-7 adalah paragraf di halaman 61, paragraf pertama, di antara kalimat hikmah yang keluar dari lisan Fudail bin Iyad, dia mengatakan kosongkan hatimu untuk sedih dan takut. Maksudnya usahakan dalam hatimu itu ada rasa sedih dan rasa takut, tapi ini hanya untuk Allah saja. Sedihnya bukan karena dunia tapi karena Allah. Misalnya dia sedih karena tidak sempat beramal soleh, dia sedih karena dia buat dosa tidak sempat taubat gitu ya. Sama juga rasa takut, takut akan hukuman Allah. Kata beliau sampai keduanya dapat bersarang dalam hatimu. Sampai betul-betul nanti kamu rasakan itu selalu ada. Karena kalau keduanya ini ada, sedih kehilangan amal soleh, sedih karena sempat buat pelanggaran, takut Allah hukum, maka keduanya akan membentengimu dari perilaku maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Ini nasihat pensucian jiwa, bagaimana seseorang itu berusaha agar memenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kalimatnya adalah di mana beliau mengatakan, duhai sungguh kasihan engkau, engkau adalah orang yang buruk namun engkau merasa bahwasanya engkau adalah orang yang baik. Ini sebenarnya teguran, beliau sampaikan teguran agar kita seakan-akan berbicara dengan diri kita sendiri. Jangan sampai engkau merasa dirimu sudah baik padahal sebenarnya engkau buruk. Engkau sebenarnya masih bodoh dalam ilmu agama tapi engkau pikir dirimu sudah alim. Supaya sebanyak apapun ilmu yang dimiliki jangan merasa bangga, selalu merasa kurang, belajar aja terus. Dan engkau mengira dirimu sudah, sebenarnya engkau pelit tapi engkau mengira dirimu dermawan. Ya, di level kedermawanan ini banyak ya. Kalau ibu diminta oleh seseorang, tolong kasih saya, ibu kasih. Kalau diminta, itu belum dermawan namanya, karena diminta. Dermawan itu memberi tanpa diminta, gitu kan? Bahkan memberi, puncaknya kedermawanan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang minta. Itu puncak kedermawanan. Biasa datang ujian kepada kita Bu ya. Kadang-kadang ada keluarga mungkin, ada seseorang yang terus saja merongrong minta. Ya. Jangan langsung menilai negatif. Gitu kan. Yang kita lihat bukan si penerima sedekah kita, tapi yang kita lihat adalah tujuan utama kita mengeluarkan itu sedekahnya, perbuatan kita. Orang yang sering minta atau orang baru yang minta bedanya apa? Tidak ada. Sama aja. Kerabat yang biasa minta sama orang yang baru kita mau kasih atau orang yang baru minta sama saja. Tujuan kita sedekah kan? Nah sekarang kalau sudah ada orang yang sering minta dan memang kita mau memberi dia sesuai dengan niatnya. Kita niat sedekah, dia niat kalau dia bohong itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Maka kita selalu mendapatkan peluang untuk bersedekah itu. Makanya Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang minta. Ya. Ini kata sebagian ulama, ini menandakan puncak kedermawanan di saat orang sudah sampai pada level dia tidak menolak lagi kalau orang minta. Memang berat, tetapi kalau itu bisa didapatkan berarti dia sangat dermawan. Nah Fudail ingatkan, jangan sampai kamu pelit sebenarnya, karena perhitungan terus. Ya tidak mau memberi, sudah berapa banyak orang yang minta selalu ditolak. Terus sebenarnya kamu mengira dirimu dermawan. Saya ingatkan kembali di poin ini, pernah sebuah kisah ada sahabat-sahabat memberikan Nabi SAW hasil panen kurma di keranjang-keranjang yang besar, cukup banyak, kemudian buahnya sangat ranum. Lalu Nabi SAW didatangi oleh beberapa orang dari Ansar minta. Saking dermawannya Nabi bukan kasih misalnya sekilo, 2 kilo, sekeranjang, semua dikasih. Sampai habis, Nabi sendiri belum makan satu butir pun. Saking dermawannya gitu, Nabi bagi. Setelah habis, rupanya masih ada orang yang datang minta lagi. Nabi sudah tidak punya apa-apa. Dan Nabi juga tidak mau minta. Di sekeliling beliau ada
mertuanya ada Umar, ada Abu Bakar, ada anak mantunya, ada Utsman, ada Ali, ada beberapa sahabat Nabi yang lain ridwanullah alaihim. Tapi Nabi tidak mau minta. Umar lihat raut wajah Nabi berubah, kayak orang yang sedih karena masih ada yang minta, beliau tidak bisa kasih. Umar bilang sebagai sahabat, sebagai mertua gitu kan, mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda harus bersedih? Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Toh tadi anda sudah bantu banyak, kenapa ini tinggal satu orang anda merasa sedih? Dan anda memang sudah tidak punya. Nabi diam aja. Rupanya Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak mantu Nabi di sebelahnya Umar, dia korek kantongnya masih ada 3 dirham uang sedikit. Dia korek lalu dia keluarkan, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ada sisa uang saya, letakkan di mana anda mau. Maka waktu Nabi terima 3 dirham itu, Nabi senyum. Lalu beliau mengatakan, bihadza umirtu, beginilah aku diperintahkan. Jadi Nabi itu justru sedih kalau nggak bisa memberi. Kalau kita kan terbalik ya, malah gembira kalau kita tidak bisa beri, kayak prestasi karena kita menolak orang gitu ya. Nah ini poinnya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, engkau sebenarnya dungu namun engkau mengira engkau adalah orang yang cerdas. Nah biasanya ini sebenarnya bukan supaya kita bodoh-bodohin diri kita, bukan. Supaya jangan kita sok pintar. Ya, orang yang pintar itu sebenarnya orang yang terus saja mau belajar. Apapun ada informasi baru dia dengar aja. Atau informasi terulang pun kalau orang sudah terlanjur sampaikan sebelumnya dia dengarin aja, tidak ada ruginya. Makanya Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang ulama, salah satu ulama di tabi'in ya, generasi yang datang setelah tabi'in, itu mengatakan, dalam majelis saya ada satu orang tidak pernah ngomong, selama sekian tahun belajar tidak pernah ngomong. Satu waktu saya penasaran tanya, kenapa dia sendiri ini banyak diam, tapi tidak pernah juga tidak hadir, selalu dengarin ceramah yang ada. Saya tanya, kenapa kamu ini selalu diam? Maka muridnya itu berkata, saya dengar maka saya beruntung, gitu kan? Saya diam, maka saya selamat. Maksudnya, saya dengar aja. Apa ruginya saya dengar? Baik saya ambil, kalau tidak baik saya tolak. Dan saya tidak usah tanggapin. Kalau tidak baik, kalau saya tanggapin, karena saya tanggapin bisa saya salah. Saya dengar maka saya dapat manfaat, saya diam maka saya selamat. Kata Iyas Al-Muzani, saya terus mengulang-ulangi kata-kata hikmah orang itu selama saya hidup. Setelah itu berapapun umur yang dikasih, saya selalu ulang-ulangi kata-kata hikmah itu. Terakhir nasihat beliau, sesungguhnya ajalmu pendek sementara angan-anganmu masih panjang. Sesungguhnya ajalmu pendek namun angan-anganmu masih panjang. Maksudnya jangan terlalu banyak angan-angan, karena memang toh kamu nanti akan ada sampai pada batas waktu yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan.